Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menuliskan kalimat utama dari paragraf. Yang kedua, menuliskan kartu ucapan terima kasih. Dan yang ketiga, menghitung keliling bangun datar. Nah, hari ini kita masuk pada subtema 3 mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Lihatlah gambar berikut ini. Perhatikan baik-baik. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Kita masuk pada pembelajaran 1. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Bacalah teks berikut ini. Judulnya Sejarah Komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Nah, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik.
Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Misalnya pada paragraf pertama, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Paragraf kedua yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah, silakan kalian tuliskan pada kotak berikut ini ya. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskan kembali kata-kata yang digarisbawahi pada kotak berikut. Misalnya, yang pertama ada gagasan, pesan, lisan, informasi, dan keuntungan. Lalu ada penyampaian, surat, koran, media, dan internet. Kemudian carilah arti kata tersebut dalam kamus. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang digarisbawahi. Misalnya yang pertama yaitu saya akan mengajukan gagasan. Yang kedua, pesan tersebut akan segera disampaikan. Yang ketiga, jagalah lisanmu agar terjaga hatimu. Yang keempat, informasi yang diterima adalah fakta. Yang kelima, kentungan itu terbuat dari kayu. Untuk yang keenam dan yang seterusnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Nah, kali ini Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Sekarang, amati hiasan pada kartu pos berikut ini. Lihatlah. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kepada Siti, Jalan Baru nomor 15, Jakarta. Sekarang, ayo berkreasi. Siti mengajak Dayu dan Lani membuat kartu pos. Siti menyediakan karton seukuran kartu pos. Selanjutnya, Siti, Dayu, dan Lani menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Buatlah hiasan yang sama seperti Siti dan teman-teman pada kartu pos di bawah ini. Nah, lihatlah sekeliling kartu pos itu. Sudah dihiasi dengan warna kuning atau oranye dan hijau atau toska. Siti, Dayu, Lani telah selesai menghias sekeliling kartu pos dengan karya hiasan. Sekarang, amati gambar kartu pos yang telah dihias. Lihatlah baik-baik kartu pos hiasan berikut ini. Ternyata, kartu pos mempunyai 4 tepi. Lihatlah. Iya, kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Nah, persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Nah, sekarang ayo berlatih. Amatilah berbagai bangun datar yang ada di kelasmu.
Temukan kelilingnya bersama temanmu. Amati gambar-gambar di bawah ini. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Contohnya yang pertama yaitu lihatlah. Ada sebuah persegi panjang yang jika dikeliling dapat dibuat seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Lalu sekarang coba kalian tebalkan sisi-sisi bangun berikut ini. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang selanjutnya coba kalian tebalkan bersama orang tuamu. Untuk kegiatan bersama orang tua membimbing siswa dalam mengidentifikasi keliling berbagai bangun datar yang ada di dalam rumah. Tetap semangat ya dan terus belajar. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.